Para pemirsa mimbar penyuluh yang berbahagia, permohonan Nabi Daud alaihissalam yang keempat dalam doanya adalah Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min ahli wa mali wa minal ma'il baridi minal dhama'i. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu kepadaku melebihi daripada kecintaanku terhadap keluargaku, kecintaanku terhadap hartaku, dan kecintaanku terhadap air dingin pada saat aku merasa haus. Dalam permohonan yang keempat ini, Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kecintaannya kepada Allah berada paling atas daripada kecintaannya terhadap keluarganya, kecintaannya terhadap hartanya, pekerjaannya, aktivitasnya, dan kecintaannya terhadap fasilitas kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam bahasa hadis disebutkan al-ma'ul barid. Doa Nabi Daud alaihissalam yang keempat ini senada dengan apa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang mengisahkan atau menceritakan tentang 3 golongan manusia yang akan mendapatkan manisnya dan lezatnya iman, yaitu yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada paling tinggi di atas kecintaan yang lain. Para pemirsa mimbar penyuluh yang berbahagia, kenapa harus demikian? Ya, tidak logis kalau kita lebih mencintai selain Allah daripada Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan fasilitas-fasilitas hidup kepada kita. Walaupun jujur, sadar, kita mengakui terkadang kita lebih mengedepankan kecintaan kita terhadap harta kita, terhadap kesibukan kita, daripada kecintaan kepada Allah, yaitu ketika dihadapkan pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita merasa sayang terhadap harta yang dititipkan Allah kepada kita. Misalnya ketika ada suatu lembaga, masjid, madrasah diniyah, atau orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka banyak manusia, termasuk mungkin saya, berpikir terlebih dahulu akan memberikan seberapa besar rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Berbeda halnya dengan keimanan para sahabat. Ketika Allah meminta harta yang dititipkan kepada kita, maka para sahabat, contohnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dengan tanpa ragu-ragu mereka berlomba-lomba menafkahkan rezeki harta yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena menurut surat Al-Munafikun ayat 9 dikatakan bahwa ketika kecintaan kita terhadap harta, terhadap anak-anak kita, terhadap fasilitas-fasilitas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita melebihi daripada kecintaan kepada Allah, hakikatnya kita mendapatkan kerugian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila melaksanakan hal yang demikian, sesungguhnya
kita semua termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan kalimat zikir di sana, ada yang mengatakan sholat yang 5 waktu, ada yang menafsirkan juga dengan ibadah secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ketika kita lebih mengedepankan kecintaan kita atau kita terlalaikan oleh kesibukan kita dalam pekerjaan kita di alam dunia, kita dilalaikan oleh kecintaan kita terhadap harta kita dilalaikan oleh kecintaan kita terhadap anak-anak kita. Walaupun secara lahiriah di alam dunia ini kita mendapatkan keberuntungan, tetapi hakikatnya di hadapan Allah justru kita mendapatkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa menempatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kepada yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang doa Nabi Daud alaihissalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.